patologis itu dia penyakit, teman-teman sekalian. Dia harusnya saling menghidupi, malah saling menindas. Saya kasih gambaran dulu. Harusnya seorang ibu menghidupi anaknya, memberikan nutrisi kepada anak melalui ASI pada usia di bawah 2 tahun. Tetapi ini kebalik. Si ibu menindas si anak. Atau si ibu tidak memberikan hak itu kepada si anak. Maka anaknya akan sakit, si ibu juga sakit. Ya. Contohnya adalah pada 5 unsur, teman-teman sekalian. Jantung anak daripada limpa. Seharusnya limpa ini, jantung adalah ibu dari si limpa. Harusnya si ibu memberikan nutrisi kepada limpa, ini terbalik. Ya, si jantung tidak memberikan nutrisi kepada limpa, maka limpa menjadi sakit. Ya, seperti itu ya. Ini ada suara masuk, mohon di-mute dulu. Baik, barakallahu fikum. Baik. 5 unsur ini teman-teman sekalian bersinergi, bersirkulasi, berjalan dengan tatanan kata, menghidupi, membatasi, menindas, dan menghina. Ya, kita akan coba kenalan nanti di belakang, insyaallah. 5 unsur ini adalah kayu, api, tanah, logam, dan air. Teman-teman hafalin kalau yang ini ya, dihafalin. Ada kayu, ada api, ada tanah, dan ada logam. Baik, kita masuk ke sini dulu. Ini diagram pusing, teman-teman sekalian. Baik. Slide saya masih kelihatan nggak? Atau kayak gini malah nggak kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Oh, baik, kelihatan ya. Nah, inti dari wusing itu, teman-teman, hanya slide ini saja sebenarnya. Tetapi ini penjabarannya panjang banget. Insya Allah nanti saya ada video tentang penjabaran wusing. Mudah-mudahan bisa saya share nanti ke teman-teman. Video kelas diploma juga sih di angkatan sebelumnya. Cuman saya buat lengkap itu. Nanti insya Allah saya coba share ke teman-teman semua. Nah, ini yang saya maksudkan adalah diagram wusing, teman-teman sekalian. Ya. Tugas kita teman-teman adalah menghafalkan ini. Yang dihafalkan apa? Ini. Kayu itu apa? Api itu apa? Tanah itu apa? Logam apa? Dan air itu apa? Baik. Teman-teman perhatikan ke slide dan perhatikan kepada suara saya ya. Kita coba pelan-pelan. Kayu, api, tanah, logam, dan air. Susunannya seperti ini. Walaupun nanti teman-teman akan menemukan api di atas. Apinya tuh posisinya di sini. Jadi api di atas, baru tanah, baru logam, baru air, baru kayu. Sama saja. Ya, tetapi yang paling sering digunakan adalah ini. Walaupun sebagian sensei, sebagian ahli TCM itu menjadikan api tetap di atas, sebagaimana jantung itu posisinya di atas. Baiklah, kita coba menggunakan diagram wusing yang sudah dipaparkan di slide ini. Baik, kayu ini mewakili di dalam tubuh kita itu adalah organ hati. Kayu adalah organ hati. Organ hati ini, teman-teman sekalian, dia bersaudara, berpasangan dengan kantung empedu. Hati, kantung empedu. Ada masalah pada hati, empedu pasti kena masalah. Ada masalah pada empedu, pasti hati kena masalah. Ya. Hubungan luar dan dalam artinya hati ini, organ hati pada manusia itu akan termanifestasi melalui mata, termanifestasi melalui tendon, termanifestasi melalui kuku. Dengan kata lain, mata, tendon, dan kuku menjadi tanda bagaimana kondisi dari hati dan empedu seseorang. Kemudian organ hati dan empedu ini, teman-teman sekalian, punya emosi khusus. Namanya adalah marah. Ketika Nabi kita mengatakan la taghdab, artinya adalah kau jaga hatimu. Ya, jaga hatimu. Kemudian dia memiliki rasa menjerit.
menjerit. Jadi teriakan-teriakan yang sifatnya jeritan itu adalah emosi yang keluar dari dalam hati. Ketika teman-teman melihat seseorang yang suka menjerit, pasti ada sesuatu yang terjadi pada hatinya. Baik, kita lanjutkan. Organ kayu atau organ hati dan empedu memiliki warna khusus bagi dia. Apa itu? Warna hijau. Artinya, hijau-hijauan dari makanan, hijau-hijauan dari minuman, dan warna hijau itu akan memberikan efek yang bagus kepada organ hati. Teman-teman kita yang belajar sujok terapi ini sangat sering menggunakan terapi ini yang kita sebut dengan terapi warna. Ternyata warna bisa kita gunakan untuk memberikan intervensi dan implementasi pengobatan kepada diri kita sendiri maupun kepada pasien kita. Kayu atau hati dan kantung empedu punya rasa, teman-teman sekalian. Dia punya cita rasa, yaitu asam. Maka rasa asam yang cukup akan menguatkan aktivitas dari hati. Dengan catatan, ketika asam ini berlebih, teman-teman kasih, dia akan menjadi racun pada hati ini. Rasa asam akan menguatkan hati, organ. Akan menguatkan fungsi organ itu. Namun ketika berlebihan, maka yang terjadi adalah lemah si organ itu. Kemudian organ hati ini, teman-teman sekalian, akan sangat mudah terserang angin. Baik itu angin eksternal, yang angin dari luar, baik dari angin kipas angin, dari angin AC, dari anginan, angin puting beliung misalnya, itu akan mudah sekali masuk ke dalam organ hati. Dan di sisi lain, organ ini juga mudah terserang angin internal. Angin internal itu apa? Angin jiwa, teman-teman sekalian. Jadi orang yang memiliki banyak tujuan, orang yang dengan ekspektasi yang berlebih, itu akan menciptakan angin di dalam. Pada penampakan lidah nanti teman-teman akan melihat di sisi kanan lidah pasien itu kembung. Nah, kembung itu adalah manifestasi dari angin internal yang mengembung, yang tertiup di dalam. Kita tidak membahas tentang terapi dulu di sesi ini, walaupun kalau kita tarik ke sesi terapi, ke sesi ini luar biasa banyak sekali, teman-teman sekalian. Baik, itu organ kayu. Kita lanjut ke organ setelahnya. Organ api. Ya. Api di dalam tubuh manusia, dia adalah organ jantung yang bersaudara dengan usus kecil. Jantung dan usus kecil. Maka permasalahan pada usus kecil, pasti jantung ikut kena masalah. Contohnya apa? Misalnya nggak gemuk-gemuk, itu usus kecilnya bermasalah, teman-teman sekalian. Pasti jantungnya juga akan kena imbas nantinya. Maka jantung dan usus kecil ini adalah dua organ yang bersahabat, kakak dan adik. Dia bersaudara dan dia berpasangan. Hubungan luar dan dalam melalui lidah. Artinya, kesehatan jantung akan termanifestasi melalui lidah seseorang secara umum. Kita tidak berbicara tentang diagnosa lidah, tetapi dari lidah itulah kita bisa melihat kondisi jantung seseorang yang bagus ataukah tidak. Kemudian juga termanifestasi dari pembuluh darah. Pembuluh darah yang bagus itu adalah pembuluh darah yang elastis ketika dipegang. Tidak mudah pecah ketika terpukul atau ketika tertepuk. Karena ada nanti kasus-kasus orang yang ditepuk sekali itu sudah ada perdarahan kecil di bawah kulit. Maka itu pembuluh darahnya bermasalah. Kemudian jantung ini, teman-teman sekalian, organ fenomena api begitu ya di dalam musing. Dia memiliki emosi gembira dan terkejut. Gembira yang bagus itu akan menguatkan fungsi hati.
Gembira berlebih-lebihan hingga tertawa yang terbahak-bahak itu akan melemahkan organ jantung. Saran dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tertawa itu hanya tersenyum saja. Sampai Nabi itu tidak pernah kelihatan gigi geramnya, teman-teman sekalian. Kalau kita jangankan gigi geram ya, anak kita aja kelihatan tuh. Bagaimana bisa sehat kita punya jantung? Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkejut. Ya. Ketika ada sesuatu kejadian dan kita terkejut dengan kejadian itu sudah melemahkan beberapa grade energi di dalam jantung. Hati-hati teman-teman yang suka punya kebiasaan ngagetin temannya. Ini kita zalim, teman-teman sekalian. Ya. Nah, temannya lagi duduk asik dikagetin. Ya, kasihan nanti ya. Ya, jadi terkejut ini mengagetkan, terkaget-kaget itu bermasalah di organ jantungnya. Ya. Jadi orang yang mudah kaget, orang yang kagetan, kita sudah curiga ini ada sesuatu di jantungnya. Walaupun secara medis jantungnya sehat. Enzim jantungnya bagus, nodus-nodusnya bagus, nodus itu kelistrikan di jantungnya dia bagus. Ya. Kemudian hasil elektrokardiografinya juga bagus, semuanya bagus. Tetapi secara TCM dia ada bermasalah. Kenapa? Ditepuk pundaknya sedikit, kaget. Diginikan sedikit, terhipno. Bermasalah dengan jantungnya. Baik. Kemudian emosi lainnya pada jantung adalah tertawa. Tadi kita sebutkan. Tertawa terbahak-bahak melemahkan jantung. Tersenyum yang lembut dan bagus, yang fasih tersenyumnya itu akan menguatkan jantung. Ketika Nabi kita mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, dan senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Di riwayat lain disebutkan termasuk akhlak yang mulia antalqa akhaka biwajhin talqin. Engkau bertemu dengan saudaramu, engkau bertemu dengan temanmu, engkau bertemu dengan rekanmu dengan senyuman dan wajah yang talq. Talq itu wajah yang bersinar, yang senang, tidak abas. Abas itu apa ya? Tidak cemberut. Senyum. Di dalam penelitian medis juga teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tersenyum itu akan meningkatkan hormon bahagia, akan menurunkan stres pada otak, menurunkan stres pada jantung, akan meningkatkan kekuatan jantung, meningkatkan kekuatan hati, ya, dan menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar hipertensi, kejadian hipertensi sampai kepada stroke. Sebagian dokter itu meresepkan tersenyum untuk orang-orang stroke. Tersenyum yang ikhlas ya teman-teman, ya, bukan ketawa-ketawa. Nah, kemudian dia memiliki pancaran warna atau dia bisa dibenahi dengan warna merah. Warna merah. Jadi warna merah memanifestasikan kesehatan dan tidak sehatnya jantung. Contohnya apa? Aisyah radhiyallahu taala anhu digelari dengan wanita Humairah. Wanita yang wajahnya kemerah-merahan. Jantungnya kuat. Hafalannya pasti cerdas. Sebaliknya orang yang pucat mukanya, pucat bibirnya, ya, itu jantungnya bermasalah. Punten, saya harus sampaikan, sekarang banyak wanita yang dimodifikasi bibirnya dengan lipstik ya. Sebenarnya ketahuan teman-teman sekalian. Semakin tebal lipstiknya, semakin kelihatan kondisi jantung. Semakin tipis lipstiknya, semakin kelihatan juga. Maka mau nggak mau cara kita adalah kembali kepada natural diri, teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan lagi. Jantung punya cita rasa. Cita rasanya adalah rasa pahit. Rasa pahit akan menguatkan jantung. Rasa pahit berlebih akan meracuni jantung. Yang suka makan makanan pahit, pare, DKK-nya, hati-hati. Kemudian patogen yang dapat merusak jantung adalah panas atau panas berlebih. Bekerja di bawah terik sinar matahari pagi, teriknya sinar matahari siang. Makanan-makanan yang terlalu panas berlebih, ini akan merusak jantung, teman-teman sekalian. Makanya hukum wasatan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita,
Yang Allah juga ajarkan yang sedang-sedang saja. Dan kita punya sinyal-sinyal teman-teman sekalian. Ketika udara sangat panas, kita berkeringat. Maka menjadi masalah ketika seseorang tidak bisa berkeringat di cuaca yang sangat panas. Masalah. Baik, kita lanjut lagi untuk memanfaatkan waktu ya. Teman-teman tetap perhatikan slide dan suara saya aja. Ini adalah mengenalkan dulu tentang apa itu kayu, api, tanah, logam, dan air. Kemudian pada tanah. Tanah di dalam tubuh manusia adalah limpa dan lambung. Tanah bersifat secara alam yang kita bisa lihat, di sana tumbuh tumbuhan, di sana tersemai banyak warna-warna dari bunga-bunga yang indah. Maka tanah yang kering kerontang, tumbuhan akan mati. Tanah yang terlalu basah, tumbuhan akan layu. Tanah yang gembur, yang bagus, disitulah tumbuhan akan tumbuh. Tanah di dalam tubuh manusia adalah limpa dan lambung. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa limpa dan lambung ini adalah poros kehidupan manusia secara jasadiyah. Kita hidup dengan makanan dan minuman yang kita makan diolah oleh limpa dan lambung. Lambung ini disebutkan dengan perut besar dan limpa adalah perut kecil. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Mereka harus bekerja secara bersamaan. Dan disinilah turun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Ma mala ibnu Adam wi'aan asyarran min batni." Tidak ada tempat yang diisi oleh Bani Adam di dalam tubuhnya melainkan kecuali ini, si perut, si limpa sama lambung ini. Makanya sehatnya perut bisa dipastikan akan sehat organ-organ yang lainnya. Buruknya si perut ini bisa dipastikan juga akan buruk nanti organ-organ yang lain. Baik. Limpa dan lambung termanifestasi di luar melalui bibir dan mulut serta otot. Bibir, mulut, dan otot. Bibir yang tidak retak-retak, limpa lambungnya bagus. Bibir retak-retak, limpa lambungnya panas dan kering. Mulut secara umum, mulutnya berbau busuk. F1 ya teman-teman sekalian. Kita ngomong 1 meter sama orangnya udah kecium nih aromanya, itu seperti di film SpongeBob itu. Wow, seperti itu, itu bermasalah limpa dan lambung. Jadi kita mau melihat orang limpa lambungnya bagus itu bisa dari aromanya dia. Makanya kita butuh rasa. Kita butuh belajar merasakan. Ya. Nah, kemudian termanifestasi melalui otot. Otot yang sehat. Otot yang kencang. Otot yang ideal itu memanifestasi bagusnya dari limpa dan lambung seseorang. Subhanallah teman-teman sekalian, sejarah telah diceritakan. Telah diceritakan di dalam sejarah banyak sekali tentang bagaimana bentuk fisik dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat mengatakan mereka para sahabat zubatan. Zubatan itu perutnya yang tidak lagi datar. Makanan mereka apa? Zam-zam, madu, kurma, daging-dagingan. Yang bagus-bagus mereka makan. Khamar mereka minum ketika turun ayat pengharaman khamar, dibuang sama para sahabat. Dibuang di dekat di depan-depan rumah mereka sampai seperti banjir. Artinya apa teman-teman sekalian? Semua makanan-makanan yang Allah sediakan kepada kita semuanya bagus. Tetapi perlu untuk kita waspadai, ini bisa masuk ke tubuh saya apa tidak. Kalau masuk ke tubuh saya, apakah bisa bermanfaat untuk tubuh saya sekarang, besok, dan masa tua saya nanti. Makanya pengkajian para ulama tentang limpa dan lambung ini sangat panjang. Sampai Allah berpesan di dalam Al-Quran, loh teman-teman sekalian. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Hendaknya setiap manusia yang berakal, yang punya mata, punya lidah, dia melihat apa yang dia makan. Kenapa? Allah ingin kita sehat melalui perut kita sehingga organ-organ kita yang lainnya sehat. Tetapi subhanallah, Maha suci Allah teman-teman sekalian, awal yang rusak dari manusia adalah ini. Limpa sama lambung ini. Nasallallahu salamatu wal afiyah.
Kemudian dia memiliki emosi, teman-teman sekalian. Emosinya apa? Berpikir, cinta, dan rindu. Termasuk di sana adalah senandung, suara-suara. Berpikir bagaimana? Berpikir yang bagus. Berpikir yang profesional, menguatkan limpa dan lambung. Kepikiran, melemahkan limpa dan lambung. Apalagi memendam. Ini merusak limpa dan lambung. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika seseorang memiliki masalah apapun itu teman-teman sekalian, jangan ditangkap mentah-mentah sehingga teman-teman berpikir. Apabila informasi itu mengenai kita sehingga kita berpikir, segera tabayun. Ketika datang informasi kepada teman-teman, ini untuk kesehatan diri teman-teman sendiri juga. Ketika masalah datang kepada teman-teman berupa informasi apapun dari luar, kalau teman-teman bisa tutup kuping, alhamdulillah. Ternyata itu mengusik kehidupan teman-teman, mengusik kehidupan keluarga. Kemudian teman-teman berpikir, saran dari para ulama kita dan saran dari Allah Azza wa Jalla melalui langitnya di sana, segera tabayunkan itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apa kata para ulama tentang tabayyan ini? Tathabbat, segera cari kebenaran dari informasi yang tentang itu engkau diceritakan. Kenapa Allah tidak ingin ngedropkan tubuh kita dengan informasi yang ada di alam sekitar kita, teman-teman sekalian. Ini kalau kita sambung-sambungkan dengan kisah-kisah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu nanti. Allah sangat sayang dengan kita, teman-teman sekalian. Baik. Kemudian cinta, rasa suka berlebihan. Itu juga akan merusak limpa dan lambung. Kita sebutkan tadi, limpa lambung ini adalah dasar kehidupan kita. Kalau rusak, ini rusak semua nanti tubuh kita. Cinta, rindu harus netral. Makanya ada pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau engkau cinta kepada seseorang, cinta sewajarnya saja. Apa kata beliau? Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Mungkin dia akan menjadi musuhmu di hari nanti. Kemudian beliau berpesan lagi, kalau kau benci dengan seseorang, engkau tidak suka dengan seseorang, sedang-sedang saja. Apa kata beliau? Asa an yakuna habibaka yauman ma. Mungkin dia akan menjadi kekasihmu nanti. Mungkin dia akan menjadi sahabat karibmu nanti. Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk bersifat netral, untuk menjaga organ ini. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya adalah senandung. Senandung itu apa? Suara-suara. Kalau di kedokteran medis, teman-teman sekalian, untuk menguatkan tubuh kita, kita dihadirkan nyanyian-nyanyian dengan suatu frekuensi tertentu. Ada gelombang otak di sana, nanti teman-teman juga bisa searching ya. Nah, orang dengan tingkat stresor grade 1, 2, 3, 4 misalnya, itu punya teknik terapi dengan gelombang suara yang berbeda-beda, dengan lantunan suara yang berbeda-beda, dengan jenis lantunan suara yang berbeda-beda. Senandung ini, teman-teman sekalian, akan direspon oleh otak kita. Akan direspon oleh otak kita sehingga hormon endorfin keluar, hormon bahagia keluar, hormon cinta keluar. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita menggunakan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Dengan senandung Al-Quran ini, dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini yang kita tartil membacanya, itu akan memperbaiki tatma'innul qulub, al-qalb, bisa jantung, bisa hati, dan akan memperbaiki pola pikir kita dan memperbaiki organ lambung kita, teman-teman sekalian. Subhanallah ya. Jadi Allah ketika menurunkan sesuatu, ketika memerintahkan kepada kita sesuatu, itu terlalu luas manfaatnya. Mungkin kita nggak cukup waktu untuk mempelajari itu semua. Makanya ayat-ayat Allah secara kauniyah ini luar biasa, teman-teman sekalian, kalau kita ingin belajar. Baik, Afan, ini ada suara masuk, bisa di-cut dulu. Kemudian selanjutnya, warna kuning dapat menguatkan organ lambung.
warna kuning akan menguatkan organ lambung. Kuning dari makanan, warna kuning dari minuman. Kasus-kasus gastritis, GERD, itu biasanya diresepkan ada temulawak. Warna kuning juga, mendekati kuning. Putih apa ya temulawak? Kuning. Jahe, itu kuning, teman-teman sekalian. Kemudian rebusan kurma. Sekilas dia berwarna kuning kehitaman. Kuning lagi, teman-teman sekalian. Labu kuning yang Nabi SAW suka banget sama labu kuning itu menguatkan ini juga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Salah, Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala. Itu untuk ini juga. Masya Allah. Kolostrum, susu. Itu juga cenderung warnanya ke kuning. Ya, kalau sudah asin, nanti warnanya akan ke putih. Subhanallah ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Kemudian rasa manis akan menguatkan organ ini. Madu manis. Kurma dengan 6 jenis kurma itu juga cenderung ada manisnya. Walaupun yang manis itu nanti yang ke arah tamar, rutab, dan iya itu manis. Balah itu juga manis. Ya, jadi rasa manis menguatkan organ ini. Maka di pagi hari rasa manis paling cocok untuk digunakan sebagai detox, sebagai recharge qi pada tubuh manusia. Rasa manis, bukan asam, bukan asin, bukan pahit. Ya, ini sesuai dengan Tibun Nabawi. Ya. Kemudian dia limpa dan lambung ini akan dirusak oleh kelembaban. Apa itu? Makanan yang lembab, minuman yang lembab ini akan merusak citra dari limpa dan lambung. Dokter kita, Dokter Al-Fadil, Dokter Zaidul Akbar, beliau malah membuat statement nasihat bagi kita untuk mengurangi nasi, mengurangi susu, ya, mengurangi tepung-tepungan, bahkan jangan dimakan yang seperti itu. Kenapa? Di sini kuncinya, teman-teman sekalian. Karena kelembaban ini akan merusak limpa dan lambung. Syukur-syukur teman-teman paham bagaimana cara merilis dari kelembaban ini ketika sudah terakumulasi di dalam limpa dan lambung. Ketika gagal dirilis kelembaban ini, maka dia lembab ini akan naik kepada paru-paru, menyebabkan infeksi pada paru-paru, naik ke tenggorokan akan menyebabkan batuk berdahak. Kemudian apabila masuk ke pembuluh-pembuluh darah kecil, masuk ke jalur-jalur meridian, terjadi lipoma, terjadi benjolan, sampai kepada tumor dan kanker. Pada wanita ketika kelembaban ini tidak bisa diurai oleh limpa, kemudian lepas dan menyebar ke dalam rahim, terjadi mioma uteri dan lain sebagainya. Ya. Maka para ahli klasik dari kedokteran Arab klasik itu menjadikan lambung ini sebagai lagi-lagi sebagai poros. Ya, sumber penyakit itu berada dari lambung. Ya betul. Apa contoh makanan yang lembab tadi, Ustaz? Baik, makanan yang lembab itu adalah makanan yang kalau digigit itu kenyal. Makanan yang kalau basi itu dia lengket, berlendir. Itu semuanya makanan lembab. Hati-hati pada wanita yang mempromil, laki-laki yang mempromil, laki-laki yang pengen badannya tetap bagus, perempuan yang pengen sehat dengan ideal. Baik. Ini kita pertanyaan dulu apa kita lanjut dulu ya? Mungkin lanjut dulu aja ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan dulu tinggal 2 ini. Ini kita sudah berjalan 40 menit, alhamdulillah. Teman-teman tetap stay dengan saya ya. Karena ini satu slide ini kita bisa bahas 1 jam 2 jam sebenarnya. Baik. Itu tadi tanah, teman-teman sekalian. Sekarang kita coba beranjak ke organ setelahnya, yaitu logam. Sifat logam itu teman-teman sekalian, kalau dibiarkan di malam hari, besok dia berembun. Logam dapat menghasilkan air. Paru-paru kita memang seperti itu, teman-teman sekalian. O2 itu kan seperti, kalau O2 teman-teman biarkan nanti dia akan menjadi partikel seperti air. Dan logam itu punya sifat
dia seharusnya lentur, tetapi dia memiliki suara yang nyaring. Maka suara itu keluar dari paru-paru. Kita coba lihat bagaimana para ahli klasik memberikan definisi dan poin-poin di sini. Logam adalah paru-paru dan usus besar. Logam memiliki saudara, memiliki pasangan, memiliki partner yang namanya usus besar. Maka masalah pada paru-paru pasti usus besar bermasalah. Masalah pada usus besar pasti paru-parunya juga ikut bermasalah. Contoh sedikit kasus, orang susah BAB. Kita pusing ya, mau diapakan ini, mau diapakan ini. Ternyata paru-parunya lemah. Paru-paru lemah, BAB nggak tuntas. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, paru-parunya dikuatkan. Paru-parunya kuat, nanti paru-parunya ngasih support buat saudaranya ini, usus besar sudah kuat nih. Kau butuh apa? Dikasih, lancar lagi tuh BAB-nya. Ini kasus banyak pada wanita. Banyak pada wanita. Baik, kita coba lihat bagaimana poin-poin yang telah disebutkan oleh para ulama klasik. Jazahumullahu khair. Dia termanifestasi melalui hidung, melalui kulit, melalui bulu roma ya, melalui bulu. Hidung. Pada medis teman-teman sekalian, kita melihat kualitas dari paru-paru bagus itu dari hidung. Ada namanya cuping hidung. Kalau bernapas hidungnya apa ya, gini-gini ya, hidungnya itu kembah kempis hidungnya, ada yang bermasalah. Hidung kanan berhubungan dengan paru-paru sebelah kanan, hidung kiri berhubungan dengan paru-paru sebelah kiri, tengah hidung ke bawah berhubungan dengan trakea. Ini jalan masuk udara ke pembuluh, ke paru-paru utama. Bronkus, di situ ada bronkus namanya. Bronkus kemudian bercabang menjadi bronchiolus, kemudian masuk ke alveoli, masuk ke alveolus, disitulah oksigen akan dibenerin. Oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin. Kemarin ada yang ikut di kelas anemia enggak? Itu sedikit kita bahas kemarin. Nah, kemudian dia nampak pada kulit. Maka kasus-kasus pada kulit pasti paru-paru dan usus besar kena, teman-teman sekalian. Maksudnya pasti ada hubungannya dengan paru-paru dan usus besar. Kulit. Yang pengen cantik glowing. Aduh, saya menjas ya. Maaf, Wan. Ini banyak ya teman-teman yang gimana nih biar wajahnya cantik, ya, wajahnya ganteng, itu buat teman-teman laki-laki. Udah beli semua produk, ya masih saja kulitnya seperti itu. Ya bagaimana bisa, makanannya masih kacau, paru-parunya masih bermasalah, BAB-nya nggak tuntas, atau BAB-nya keseringan, diare, juga nggak bagus. Baik, kemudian dari bulu. Jadi bulu-bulu ini, bulu-bulu kulit tipis ya, bulu-bulu tipis di kulit kita itu menggambarkan dari sehat tidaknya paru-paru kita. Baik. Kemudian dia memiliki emosi, sedih. Sedih yang bagus, sedih yang netral atau sedih yang cukup itu menguatkan paru-paru. Terkadang orang asma, teman-teman sekalian, orang asma itu obatnya adalah nanti di tengah malam antum bangun ya, salat, coba direnungkan apa perbuatan dosa antum hari ini, dosa antum kemarin, dosa antum yang tahun lalu. Merengek sama Allah, nangis di situ. Ada yang sembuh asmanya dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena kesedihan ini akan menguatkan paru-paru. Namun ketika kesedihan ini berlebih, ketika kesedihan ini sangat fatal, akan merusak paru-paru itu. Paru-parunya akan menjadi atrofi otot-ototnya itu. Rusaklah begitu paru-paru. Makanya coba Allah dari langitnya mengatakan kepada kita, wala tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa, jangan sedih dengan rahmat Allah. Jangan sedih dengan janji-janji Allah. Semangatlah. Allah nggak ingin merusak paru-paru kita, teman-teman sekalian. Coba sayangnya Allah sama kita. Kita cuman Allah suruh untuk ngejaga itu saja. Tapi kita menjaga pun butuh ilmu. Ya. Baik. Kemudian emosi lainnya adalah khawatir.
Makanya teman-teman praktisi, jangan membuat khawatir kepada diri sendiri maupun orang lain. Zalim kita kalau membuat orang lain khawatir tentang diri kita. Termasuk di sini menakut-nakuti sih sebenarnya, nanti rasa takut itu masuk ke ginjal. Baik, khawatir. Khawatir berlebih. Ada nanti kasus, saya dulu tidak khawatiran. Kenapa sekarang jadi khawatiran? Berarti ada masalah di paru-paru dan usus besar. Perbaiki. Latihan olah nafas. Nafas paru-paru. Kemudian dia memiliki emosi lain yaitu menangis. Nah, menangis dan sedih ini sebenarnya antara 1 dan 2. Tangga 1 dan tangga 2. Setelah sedih menjadi menangis. Karena ada orang menangis karena gembira ya, teman-teman. Nah, kita fokus pada menangis karena sedih. Tadi kita katakan sedih ini akan merusak organ. Maka kita membuat dia menangis akan membuat dia terperbaiki paru-paru. Ada yang pernah ikut kelas Zoom di stress management saya, itu ada di sana tentukan zona. Menangis ini sudah masuk ke zona yang lumayan bagus lah untuk seorang pasien yang sedang terkena stres. Ya. Tapi menangis berlebihan juga akan merusak paru-paru. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Warna putih. Warna putih akan memperbaiki kualitas, kuantitas, dan kinerja dari paru-paru. Bawang putih itu biasa digunakan untuk menguatkan paru-paru. Bawang putih itu biasa digunakan untuk menguatkan paru-paru. Kalau kita mau bawa ini ke ranah herbal, sekarang misalnya kasus kolesterol. Kolesterol itu tempatnya di liver. Kenapa dikasih bawang putih? Secara penelitian memang bawang putih menurunkan kolesterol. Secara TCM, kenapa dia bisa menurunkan kolesterol? Salah satunya adalah, saya kasih gambaran, kolesterol terjadi ketika liver itu ekses panasnya berlebih. Biasanya orang kolesterol paru-parunya bermasalah. Maka paru-paru dikuatkan untuk mendinginkan liver. Liver itu terletak di sebelah mana, teman-teman sekalian? Di sebelah kanan. Maka paru-paru kanan dikuatkan, livernya juga akan menjadi kuat nanti. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian rasa pedas akan menguatkan paru-paru. Rasa pedas akan menguatkan paru-paru. Cita rasa dari logam paru-paru ini adalah rasa pedas. Rasa pedas yang netral, yang sedang itu menguatkan paru-paru. Rasa panas yang berlebih, rasa pedas yang berlebih akan melumatkan paru-paru. Apalagi pedasnya padas kering, ini ngerusak paru-paru. Sudah paru-parunya menjadi kering, cairan yang ada di paru-paru menjadi kering juga. Ada nanti cairan namanya cairan pleura di dalam paru-paru kita. Ada 2 lapisan pleura, internal dan eksternal. Itu bisa kering oleh makanan-makanan pedas yang sekarang banyak dijual, teman-teman sekalian. Maka kita harus hati-hati menggunakan produk-produk makanan juga. Ya, seperti itu. Kemudian kering. Ya, kering ini bisa dari panas kering, bisa dari cuaca yang sangat kering, panas kering, dingin kering, ini akan merusak dari paru-paru. Baik, kita lanjut kepada air. Air adalah bersifat mengikuti arah, mengikuti tempat. Kalau nggak salah itu dulu ada namanya hukum Archimedes ya. Saya lupa, pelajaran IPA dulu. Itu air mengikuti tempat, mengikuti wadah di mana dia bertempat. Kemudian air itu juga memiliki sifat turun dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah. Dia berwarna bening. Sebenarnya dia berwarna hitam. Kalau dalam klasik, air itu disifatkan berwarna hitam. Kalau teman-teman gali sumur, warnanya hitam kelihatannya. Kalau diambil, warnanya jadi putih. Ada sesuatu. Putih berhubungan dengan paru-paru, secara kasat mata dia bening. Tapi secara aslinya dia berwarna hitam, akan berhubungan dengan ginjal. Baik teman-teman, saya izin habiskan dulu ya. Habis itu kita diskusi ini sudah jam 9.45. Jam 9.50 di tempat saya ini. Hampir 1 jam. Oke.
Di dalam tubuh manusia, organ air ini diorgankan oleh ginjal dan kandung kemih. Jadi ginjal bersaudara dengan kandung kemih. Masalah pada ginjal kandung kemih pasti bermasalah. Masalah pada kandung kemih, ginjal pun akan ikut bermasalah. Dia berhubungan luar dalam atau termanifestasi ginjal ini melalui telinga, melalui tulang, dan melalui rambut. Telinga yang berdenging, ginjalnya bermasalah. Telinga yang banyak kuning-kuningnya, itu juga ginjalnya perlu dibenahi. Kemudian dari tulang. Tulang yang rapuh, ginjalnya perlu dibenahi. Tulang yang mudah bunyi kalau dibunyikan, itu juga bermasalah pada tulangnya. Pada ginjalnya, maaf. Kemudian rambut ya, rambut rontok ini juga bermasalah pada ginjalnya, teman-teman sekalian. Ini biasanya pada saudari-saudari kita yang perempuan ya, setelah melahirkan rambutnya menjadi rontok, mengurus rumah tangga rambutnya menjadi rontok, maka sang suami harus pintar-pintar. Ya, harus pintar-pintar. Baik. Kemudian dia memiliki emosi takut. Hati-hati para ibu, para bapak, teman-teman saya di sini, Bapak Ibu, menakut-nakutin anak tidak boleh. Di dalam Islam juga tidak boleh. Ya, sangat-sangat tidak boleh menakut-nakuti. Hati-hati teman-teman sebagai praktisi. Datang pasien, kemudian tiba-tiba teman-teman canda nih. Wah, ini nggak bisa sembuh nih. Wah, kita sudah zalim sama dia. Ya. Makanya kata Nabi SAW, basyiru wa la tunaffiru. Kasih semangat. Jangan kau buat orang takut dan lari. Nabi ingin menguatkan ginjal seseorang. Di dalam tradisional Chinese medicine, teman-teman sekalian, ginjal adalah akar di mana pohon itu bisa tegak berdiri dan kokoh. Kalau akarnya rontok, akarnya kacau, ini akan gampang jatuh. Makanya kita harus menguatkan ginjal kita. Namun sayangnya ginjal ini malah sering sekali terjangkiti sekarang, teman-teman sekalian. Ya, di mana-mana kita ditakut-takutin ya. Ditakut-takutin segala macam. Ya, di Indonesia juga sekarang besok BBM naik, ada yang takut, ada yang enggak. Gimana makan anak dan lain sebagainya ya. Seperti itulah. Kemudian emosi lain adalah merintih. Merintih kesakitan, merintih karena ketakutan, ini bahaya. Makanya orang yang kalau sudah merintih itu syaitan gampang mengerasukin orang tersebut. Ya. Baik, kemudian warna hitam akan menguatkan organ ginjal. Saya pribadi teman-teman sekalian, kasus ginjal saya suka memberikan ramuan rebusan kurma ajwa. Hitam dia. Ini kalau dibawa ke lanang ruqyah, kenapa Nabi mengatakan barang siapa yang memakan 7 butir kurma, di riwayat lain disebutkan kurma ajwa, pada hari itu dia tidak akan terkena sumun wala sihr. Sumun itu adalah racun dan sihir. Kenapa warna hitam? Kenapa kurma ajwa? Ternyata salah satunya untuk menguatkan ginjal. Ginjal kuat, jantung kuat, pikiran akan cerdas. Sekarang mafhumul mukhalafah, kalau orang yang pikirannya itu nggak bisa, susah mikir lah begitu, pasti jantungnya lemah, pasti ginjalnya juga lemah. Jadi teman-teman ada orang yang gampang pelupa nih, jangan buru-buru dibekam di sininya, coba deh dicek dulu. Barangkali jantungnya lemah, ginjalnya lemah, kurang darah. Ya kalau darahnya bagus, bisa langsung dibekam di umum mukis. Baik, kira-kira seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang berwarna hitam juga bisa memperbaiki kondisi dari ginjal. Apa saja makanan hitam? Ibu-ibu pasti lebih tahu nih. Kayak kacang-kacangan ya, kacang hitam gitu-gitu. Itu bagus untuk ginjal. Kemudian dia memiliki cita rasa dingin. Jadinya rasa segar ya. Air yang segar itu bagus untuk ginjal sekalian. Tetapi dingin berlebih, yang suka minum es-esan, hati-hati ginjalnya nanti akan bermasalah juga. Ya. Kemudian dia memiliki cita rasa juga asin. Ya, rasa asin akan menguatkan ginjal.
Kalau teman-teman pernah ke para sinse yang mengeluhkan mudah ejakulasi, afwan untuk teman-teman saya dari perempuan, untuk laki-laki nih yang mudah ejakulasi itu biasanya dikasih satu pil, itu isinya terkadang cuman garam. Ini saya nggak bocorin nih. Ya tapi teman-teman perlu diagnosa dulu ya untuk supaya kuat begitu. Tapi secara umum rasa asin bisa menguatkan ginjal. Tetapi rasa asin berlebih akan mengeringkan ginjal, hati-hati. Ya. Baik. Ini yang tadi kita ceritakan adalah sifat-sifat dari masing-masing organ, dan ini siklus ini yang tadi kita baca berputar itu adalah saling menghidupi, di mana kayu menghidupi si api. Artinya kayu itu akan menutrisi api. Ya, api menutrisi tanah, tanah menutrisi logam, logam menutrisi air, dan air menutrisi kayu. Ini adalah hubungan fisiologis namanya, teman-teman sekalian. Baik. 1 jam, Masya Allah. Sampai di sini, afwan ya, saya selesaikan dulu supaya tidak terputus. Biasanya kalau sudah bertanya, pertanyaan banyak-banyak. Jadi saya habiskan dulu. Sekarang kita coba untuk berdiskusi di waktu yang tersisa ini, teman-teman sekalian. Baik, silahkan ada yang ingin bertanya. Ini dari chat dulu deh ya, saya coba chat dulu deh. Setelah itu kita ke yang raise hand. Baik, teman-teman silahkan yang mau minum dulu, yang mau makan cemilan dulu ya, biar nggak terlalu serius ya. Ini saya merasakan hawanya, kepalanya ada yang belajar pusing tapi ikut pusing juga kepalanya nih. Baik. Saya coba baca ini dulu ya. Assalamualaikum. Jika kepala menjadi sakit saat terkejut itu kenapa ya? Teman-teman pernah nggak sih ngelihat listrik? Tegangan listrik yang tinggi itu tiba-tiba memancarkan lampu. Kira-kira seperti itu. Terkejut itu, tadi terkejut itu di mana? Tadi terkejut itu di mana teman-teman sekalian? Punyanya jantung ya. Ya, ketika jantung terkejut, iya, jantungnya terkejut, berdetak kencang, cetak, naik langsung ke kepala, jadi nggak pusing. Iya, betul sekali. Orang-orang seperti ini harus belajar tarik nafas dalam dan belajar tersenyum di setiap pagi hari. Ya. Dan banyak minum air putih. Baik, kemudian dari saudari Sari Murni. Kemudian selanjutnya dari saudari Nuryati. Afwan, slide-nya bisakah diperbesar? Oh ya, sudah diperbesar tadi ya, alhamdulillah. Kemudian dari Akhjani Chandra. Contoh makanan kering itu apa? Makanan kering itu adalah makanan yang teman-teman makan bikin haus. Itu makanan kering. Dari Akhidihya. Oh, bukan, ini hadir ya, baik. Ini dari siapa nih? ANS 179. Mau tanya konsep ini apakah ada sumber tertulisnya atau warisan mulut ke mulut atau bagian ilmu ini bisa diketahui? Silahkan panjenengan nanti bisa buka di Huang Di Neijing. Kitab kuno, kitab Kaisar Kuning kuno. Bisa di-searching juga di Google, ini banyak. Ini adalah dasar dari TCM. Dan semua mempelajari ini kalau di traditional Chinese medicine, Ayurveda, Yunani medicine itu belajar seperti ini. Ada sumbernya, akhi. Taib dari Dewi Rianti. Mau tanya kalau anak umur 3 tahun tapi susah BAB penanganannya gimana? Nanti dilihat dia makanannya bagaimana. Anak-anak usia ini biasanya makanannya sudah campur aduk ya. Jadi dicek dulu makanannya seperti apa. Silahkan nanti diberikan pepaya, ya pepaya. Kalau BAB-nya susah BAB dan itu sangat kering, kentutnya sangat bau, bisa dikasih pisang. Tetapi kalau BAB-nya susah BAB dan BAB-nya itu kalau berhasil keluar lembek begitu ya, dan tidak terlalu berbau, maka pisang jangan masak dulu. Ya, pisang juga salah satu, walaupun dia bagus buat pencernaan, tetapi dia bisa membuat orang menjadi konstipasi. Baik, saya lanjut dulu ini. Mana ya? Sebentar. Yang raise hand dulu aja, Tad. Oh iya, ini raise hand. Baik, yang raise hand silahkan ini. Bu Heni.
Ya, silakan Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustadz, soal rasa ya di using ini kan banyak hal sebenarnya yang pastinya dialamin semua orang lah ya. Ketika kita marah, ketika kitanya sedih misalkan. Terus ada juga yang cinta, rindu, khawatir, malahan sampai menjerit, menangis yang berlebih itu kan akan merusak organ. Pertanyaan saya, apakah ketika hal yang tidak baik itu kembali normal, apakah yang rusak itu akan kembali baik lagi? Atau mungkin apa perlu masih ada pengobatan gitu, karena itu kan merusak jantung sama limpa misalkan. Pertanyaannya yang ke satu itu. Yang kedua, untuk anak-anak mungkin yang tiba-tiba suka ngambekan, atau mungkin ya nggak tahu lah tiba-tiba karena apa gitu. Apakah ada penanganan khusus atau apa yang harus dilakukan sebagai ibu sebenarnya ketika menghadapi anak-anak yang kadang-kadang suka marah, nggak tahu kenapa gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Baik. Kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, yang pertama, apakah semuanya bisa kembali karena emosi-emosi ini akan merusak organ? Kalau sudah lama, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu bisa kembali namun butuh penanganan lain, misalnya dengan herbal. Contoh misalnya orang yang marah-marah terus, itu akan terjadi stagnasi Qi pada liver. Stagnasi Qi pada liver, kemudian livernya juga bisa membengkak. Jadi orang yang mudah marah-marah terus, itu nanti bisa terjadi hepatomegali, teman-teman sekalian, secara jiwa. Nah, itu nanti diajari untuk tersenyum. Misalnya dia sudah bisa menjadi orang yang sangat penyabar. Nah, nanti organ hatinya ya begitu-gitu aja. Nah, kita berikan dia herbal-herbal atau makanan-makanan yang memperbaiki organ itu. Secara umum adalah makanan yang sehat bergizi, insya Allah nanti sudah bisa membantu organ-organ itu kembali ke posisinya semula. Perbaiki jiwa, perbaiki organ, begitu ya. Kemudian yang kedua, dari anak yang rewel. Saya coba ambil satu kesimpulan kecil ya yang saya perhatikan di banyak anak-anak sekarang lah. Anak-anak sekarang itu memang susah, bandel-bandel ya biasanya. Ternyata salah satu efeknya karena makanan. Makanan ciki-ciki, ngapunten. Makanan ciki-ciki itu bersifat panas dan kering, dan itu berhubungan dengan jiwa. Makanan yang kering-kering itu akan membuat jiwa anak itu akan menjadi kering, akan menjadi panas, akan menjadi kaku. Bagaimana caranya? Mungkin panjenengan kita begitu sebagai orang tua menasihati anak, kamu kok nakal banget ya, kamu kok susah dikasih tahu, misalnya kita pusing sendiri, udah kasih makanan yang bersifat netral, bersifat dingin, seperti banyak buah-buahan, banyak sayur. Insya Allah nanti akan bagus sendiri. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak Eni. Ya, cukup Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Akhi Suhairi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Punten, suara antum ini kecil sekali di saya ya, nggak kedengaran. Tadi sempat tersinggung yang makanan pahit-pahit itu kan. Saya salah satu penggemar makanan minuman minum jus daun pepaya. Itu kan rasanya pahit. Nah, saya rasakan saat itu ketika minum jus daun pepaya merasa lebih rileks, merasa lebih sehat gitu kan. Jadi yang saya tanyakan di sini, karena itu kan belum ada hasil penelitian hasil riset yang saya dapatkan, apakah efektif digunakan dikonsumsi sekali dalam sebulan, atau apakah berdampak kepada tubuh sendiri gitu kan? Baik. Yang kedua, Ustaz, satu lagi, ini mungkin agak dewasa, tadi sempat disinggung tentang masalah ejakulasi gitu. Tadi sebenarnya untuk pencegahan terjadi itu apa, Ustaz? Kemudian apa solusi jika ada seseorang atau siapapun mudah ejakulasi, kemudian titik bekam yang cocok itu di mana, Ustaz? Ya, terima kasih. Baik, barakallah.
Baik, untuk yang pertama rasa pahit tadi ya, jus yang berasa pahit. Kita ambil suatu konsep ketika tubuh kita menjadi enak meminum suatu sifat rasa dari makanan, maka bisa dikonsumsi. Berarti itu cocok memang untuk tubuh kita. Itu dulu sebagai pembuka. Namun saran saya segera dicari masalah dari atau segera dicari kenapa saya harus minum itu. Kalau memang lagi ada masalah, segera dicari masalahnya apa. Jadi setiap minuman yang kita minum, saya pengen minum jus ini nih, jus itu nih. Tanyakan pada diri kita, kenapa kita mau minum itu? Ada apa? Ya, tapi secara umum sih, kalau panjenengan merasa itu enak, insya Allah masih bisa dikonsumsi. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang, maaf teman-teman semua, tentang ejakulasi dini. Baik, ejakulasi berhubungan dan dipengaruhi oleh 3 organ. Bisa dicatat ginjal, limpa, liver. Ginjal, limpa, dan liver. Liver berhubungan dengan durasi seseorang bisa bermain bersama pasangan. Limpa, ketegangannya dia. Ginjal, tegaknya dia. Ya, jadi 3-tiganya harus disentuh nih. Titik bekamnya di mana? Bisa diambil titik al-qitan di bawah, kemudian alal warid, kemudian titik organ dari limpa atau lambung. Baik, titik atau secara umum aja deh, titik ginjal, kemudian titik di paling bawah itu titik al-qitan tetap diambil, kemudian titik ginjal secara organ boleh, kemudian titik limpa sama lambung, titik limpa sama liver. Itu bisa dikuatkan. Satu kunci teman-teman sekalian. Kalau di punggung bawah itu kan itu area punggung bawah semua ya. Limpa, liver itu kan masuk tengah ke bawah. Ginjal juga masuknya ke bawah. Kalau dia dingin, dimoksa dulu, baru dibekam. Atau dikasih bekam api. Jangan dilintah dulu. Ya, tapi dipanaskan dulu karena dia dingin. Ginjal itu adalah inti panas juga dia teman-teman sekalian secara fenomena. Dia seperti inti bumi. Dia harus panas. Jadi kalau dingin di situ biasanya itunya juga bermasalah bagi laki-laki. Bermasalah juga bagi perempuan. Karena perempuan juga bisa ereksi, teman-teman sekalian. Ya. Jadi itu tadi 3 organ yang harus disentuh. Kira-kira seperti itu, akhi. Terima kasih, Ustaz. Baik, barakallah. Ada lagi nggak ini yang mau bertanya? Kira-kira Kang Aprizal 10 menit lagi boleh? Sampai jam 10:15 saya di sini. Silahkan Ustaz Hadi. Saya baca chat lagi deh kalau gitu. Oh, ini udah masuk berapa nih? Bentar, saya cari dulu nih. Oh, baik, sudah ketemu. Dari Akhfaizah Rizki. Makanan yang cocok untuk promil apa ya? Secara umum sih makanan yang sifatnya lembab dan menutrisi. Kurma. Kalau kemarin itu ada yang sempat viral itu tentang buah dzurriyat ya. Buah dzurriyat sama buah kurma itu sifatnya mirip-mirip. Kalau nggak ketemu buah dzurriyat ya pakai buah kurma saja. Nah, nanti promil ini dilihat nih dari laki-laki dan perempuan. Kita inginnya rahim itu posisinya dia tidak lembab sehingga tidak bisa lengket, atau dia tidak bisa lengket sempurna, licin karena kelembabannya si rahim itu. Dan kita inginkan rahim itu dia tidak kering sehingga si sperma dan sel telur itu bisa menempel dengan baik. Jadi makanannya harus diatur. Ini kita perlu diagnosa lidah dulu ya. Laki-lakinya juga begitu ya. Nanti kita bisa melihat dari sifat spermanya bagaimana. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Bismillah, jika bebek tidak bisa bertambah berarti usus kecil ya. Terus terapinya bagaimana? Dan mudah sesak itu bagaimana? Nah, ini mudah sesak. Mudah sesak ini teman-teman sekalian bisa karena paru-parunya bermasalah, bisa karena kurang darah, bisa karena kelemahan dari limpa, bisa karena kekakuan pada otot di tulang belakang, bisa karena emosi, bisa karena pikiran. Sesak napas ini banyak ya penyebabnya ya. Bisa karena defisiensi Qi, bisa karena masuk angin, ya, bisa karena kurang minum. Nanti kita lihat dulu bagaimana. Tapi ini secara umum BB susah naik. Kuncinya nanti di limpa sama usus kecil, betul. Limpa sama usus kecil. Nanti dibenahi saja.
pakai pola makan panas dingin. Ini sering dipakai sama para praktisi klasik. Hasilnya bagus-bagus teman-teman sekalian. Ini pernah saya bahas kalau nggak salah di Sehat Sinergi dulu ya, beberapa waktu lalu nih. Kemudian dari Agung Nugroho, Bismillah Karawang hadir. Oh iya. Sambil nanganin klien Gurah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Dari Nur Aina, Assalamualaikum, Afwan, saya mau nanya. Adik saya jarang sakit, tapi sekali sakit langsung panas tinggi banget, sampai nggak bisa apa-apa. Kira-kira kenapa? Saya curiga ini di liver dan jantung. Panas ya. Liver dan jantungnya panas. Jiwanya panas. Sallallahu alaihi. Nanti ini sering-sering dibekam seluncur, sering-sering dipijit, dielus-elus kepalanya. Kalau masih anak kecil, kepala diumum-ugis ya bagian sini, kemudian sama di tengkuk bagian belakang. Supaya batang otaknya kena, cerebrumnya kena, cerebrumnya juga kena otak kecil, otak besar sama batang otaknya kena. Ya, di situ juga pusat emosi manusia ya. Kasus pasien ODGJ, kurang unsur nopan J. Ini dari Akhdia Dinan Rasikhun. Nah, ini beda lanah nih ya, kasus ODGJ ya. Yang seperti apa dulu, orang gila beneran apa gimana? Ya. Ini mungkin kurang, ya banyak nih ya. Ini banyak nanti tafsirannya. Punten saya lanjut dulu. Dari Bu Susi, kalau mendengar berita yang kurang baik perut langsung sakit. Nah, ini tipe orang pemikir. Punten ya, mudah-mudahan bisa dibenahi. Kemudian mules-mules. Bahkan langsung murus. Bagaimana cara mengatasinya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sering-sering elus dada. Dan yang seperti ini punten Ibu Susi, panjenengan lebih banyak makan makanan yang nutrisinya lebih lah begitu ya, dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Daging bisa masuk. Ya, ini harus dikuatkan limpanya. Kan pemikir ya, limpanya nanti dikuatkan, livernya nanti ditenangkan. Caranya bagaimana? Bisa dibekam di titik liver di bagian punggung, kemudian bisa ditusuk di liver 3 di bagian kaki, di al-zahrul qadam ya. Saya lupa bahasa Arabnya yang di atas kaki itu bisa dibekam juga. Tanahnya nanti dikuatkan, lambungnya nanti dikuatkan. Ya. Baik, ya. Kemudian dari Masrurah. Orang pasca stroke hampir semua organ yang dijelaskan 5 unsurnya bermasalah. Mudah sensitif emosinya. Gampang nangis. Bagaimana yang dikuatkan terlebih dahulu organ yang mana? Stroke semuanya hampir yang perlu dibenahi pertama adalah livernya. Hatinya dulu. Hatinya tenang, endorfin keluar. Endorfin nanti memerintahkan tubuh itu untuk merepair dirinya sendiri. Tugas kita adalah memberikan nutrisi terbaik dan menghilangkan semua pencetus stroke itu bisa kembali lagi. Makanya kan ada stroke setelah serangan pertama, kedua, ketiga. Itu karena makanan tidak dibenahi, sebab-sebab pencetusnya juga tidak segera dinetralin. Ya, livernya dulu ya, kemudian setelah itu baru limpa. Baik. Dari Ahmad Fauzan mau nanya bagaimana menangani pasien glaukoma. Ini kasus pada mata. Apakah herbalnya? Jazakallahu khair. Allah jazika khair kadzalik. Glaukoma ini mata. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan penyakit mata berawal dari perut. Ini bukan pertanyaan saya ya, Al-Imam Ibnu Rajab. Baik, mata ini berhubungan dengan liver juga. Tadi kita sampaikan bahwa mata adalah organ luar yang berhubungan dengan liver. Maka yang dikuatkan nanti panjenengan dengan liver dan limpanya. Bagaimana caranya? Ini perlu diagnosa ya, nanti bisa coba kirim lidah. Tapi paling tidak dengan celak. Saya pernah membuat bahasan celak ya, kalau nggak salah di diploma 2 ya. Celak itu sangat bagus untuk penyakit-penyakit mata. ACC dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki dan perempuan bisa pakai celak. Celak ismit nanti dicari. Dari Satrinorino.
Sel telur kecil itu kira-kira obat herbalnya apa? Susah hamil karena sel telur kecil. Nutrisi, teman-teman. Sel Afwan, telur Ustaz, itu masuk di waktunya 2 dalam. menit lagi. Oh iya, alhamdulillah. Sel telur nanti masuk di dalam esensi dalam tubuh manusia, dan semua esensi terbentuk dari makanan-makanan yang bagus. Jadi kasih suplemen yang terbaik ya. Benerin tulang belakangnya dan diseluncur, bekam seluncur. Dari Aisyah Wahyuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau perut selalu kembung itu kenapa? Dan bagaimana caranya? Ini angin ya. Perut yang kembung, lihat kursor saya. Perut kembung ini bisa dari liver, angin internal jiwa, atau nggak bisa dari ini, dari makanannya dia, makanan yang bergas. Caranya adalah makan yang panas-panas. Jahe bisa masuk kalau tidak ada kalau tidak ada gastritis pada saat itu, bisa kasih jahe atau temulawak dikasih madu. Ya, minum antangin juga bisa sih sebenarnya. Masya Allah. Gila bener. Oh, ini gila bener. Ini saya sarankan ke rumah sakit aja dulu ya. Ke rumah sakit. Banyak pengkajiannya nanti. Biasanya karena syaraf di otak. Karena kita nggak bisa mengatakan orang gila ini defisiensi C, ya nggak bisa ya. Harus ada diagnosa lagi. Cuman kalau kita di keperawatan jiwa dan teman-teman dokter di kedokteran jiwa itu memang ada obat-obatan yang arahnya ke penenang dan syaraf. Baik, satu lagi mungkin ya teman-teman, afwan ya. Satu lagi untuk menghilangkan stres, suntuk, kesel, jengkel, biasanya kumpul dengan kawan-kawan hingga tertawa terbahak-bahak atau merokok, itu gimana? Tarik kembali kepada pemahaman yang benar, kepada akhlak-akhlak yang benar. Teman-teman sekalian, ketika jiwa kita rapuh, penuh dengan kekesalan, kebencian, dongkol, itu sebenarnya jiwa kita lagi jauh dari sumbernya, dari kitab yang memang kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang ibadah lah begitu. Kalau dia banyak ibadah, ya mungkin kurang menghayati ibadah. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya bagikan dan bisa saya jawab. Ini masih ada pertanyaan yang punten belum bisa saya jawab karena waktu yang terbatas ya. Baik, masuk ke selanjutnya. akhir, Ustaz. Oh, kesimpulan akhir. Baik, masih ada kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir teman-teman sekalian, ini adalah using 5 unsur yang tergambarkan di alam dan termanifestasikan di dalam tubuh kita. Kayu, api, tanah, logam, dan air. Ini bukan hafalan teman-teman sekalian, tapi ini harus difahami. Berapa lama saya harus bisa memahami ini? Butuh waktu. Masing-masing orang dengan tipe lembab, dengan tipe melankolis, plekmatis, koleris itu berbeda-beda nanti. Tetapi yang penting teman-teman sering lihat aja dulu. Difahami sedikit demi sedikit, nanti akan menjadi rasikh di dalam pikiran dan benak teman-teman sekalian. Sekali lagi teman-teman, kalau ini dihafalin nggak paham-paham nantinya. Kalau ini direnungkan, insya Allah nanti bisa dibawa kemana-mana. Itu mungkin kesimpulan kita teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kelebihan datang murni dari Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala, kekurangan murni datang dari kedangkalan ilmu yang masih saya miliki, dan saya akan terus belajar insya Allah. Salah kata saya mohon maaf, salah kalimat dan salah ucap saya juga mohon maaf. Demikian saya kembalikan ke Kang Afriza. Barakallahu fiikum. Baik, ya Ustadz, jazakallahu khairan katsiran atas pemaparannya luar biasa. Tentu pada malam hari ini insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Baik, tutup pertemuan malam hari ini, doa kafatul majelis bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika.